Maka hidup jangan cuma cari senang, maka carilah bahagia. Bahagia bahasa Arabnya al-hasanah. Apa? Kalau senang apa tadi? Surur. Apa? Coba sama-sama surur. Kalau bahagia hasanah tuh. Coba lihat di setiap penghujung doa yang kita semua hafal. Doanya kita bukan minta senang, Pak. Terlalu kecil senang. Yang kita minta itu hasanah, bahagia. Bagaimana bunyi doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jelas kan? Yang kita minta hasanah, bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia itu ketika Allah titipkan senang, mobil, istri, rumah, dia bersyukur kepada Allah dan merasa cukup. Itulah bahagia. Paham? Karena banyak orang yang punya mobil tapi tidak pernah merasa cukup. Dia tidak bersyukur. Padahal banyak orang lain yang lebih susah daripada dia. Maka syarat bahagia itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahagia. Orang kalau nggak bahagia, semewah apapun mobilnya, semegah apapun rumahnya, stres. Betul nggak? Ada rumah yang lebih megah, pusing kepalanya. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Tetangga ganti kulkas 2 pintu, dia ganti resep. Nggak enak hidup seperti itu, jauh dari bahagia. Bahagia itu adalah ketika kita, lisan kita, hati kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Suami saya walaupun ya mukanya apa adanya, 5.003. Saya bersyukur suami saya rajin sholat. Bersyukur, betul kan? Ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo. Banyak bersyukur, alhamdulillah. Orang yang bahagia itu berpikirnya yang mahal itu adalah sehat. Sehat itu rezeki yang paling tinggi. Sedangkan rezeki yang paling rendah harta. Bersyukurlah kita masih dititipkan sehat. As-sihhatu tajun ala ru'usis sihah. Modal mahkota manusia itu adalah sehat. Sehat mahal. Orang yang bahagia itu selalu menikmati sehat, menjaga kesehatan. Saya tanya lagi, ibu pilih mana? Sehat uangnya 5.000, apa sakit uangnya 5 juta? 5.000. Sehat 5 juta. Sehat 5.000, sakit 5 juta. Yang paling nikmat itu adalah ketika sehat uangnya 5 juta. Alhamdulillah. Makanya di kampung kita sehari-hari ya, ibu jangan jadi orang yang bina nyinyirin, wal julikin, wal kepoin. Gak boleh ada orang senang hatinya susah. Gak boleh tetangga susah hatinya senang. Gak boleh ada yang beli mobil langsung bisik-bisik tetangga. Nyolek-nyolek, tahu gak sih lo? Tetangga kita baru punya mobil, kata-katanya nih, padahal kata-katanya doang. Kata-katanya sih kalau malu suaminya ngepet. Tahu nggak ngepet? Nah, ini yang lebih dia. Biasanya kalau suami lagi ngepet, yang jaga diri di rumah siapa? Istrinya. Wah. Nonton. Yes. Nggak usah banyak iri sama orang. Bapak Ibu, apa pernah kita pesan sama Allah model wajah kayak begini? Sudah dari sananya, banyak-banyak bersyukur. Mau dikasih model apapun, alhamdulillah. Makanya kata Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah penampilan, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum
Berapa harganya? Lebih mahal, 20.000, bahkan di mall 50.000. Ya, jusnya saya keluarin, saya ganti dengan madu. Tahu madu? Nah, berapa kalau satu botol diisi madu? Ratusan ribu. Ya. Ibu suka madu? Ibu suka diracun apa di madu? Serba salah Ustaz. Di madu sakit hati, diracun mati. Madu saya keluarin, saya ganti dengan parfum. Parfum harganya jutaan. Parfumnya saya keluarin, saya ganti dengan air selokan. Tahu air selokan? Air kuat. Berapa harga air kuat? Jangankan beli, ibu dikasih pun tidak mau. Betul nggak? Padahal botolnya sama, isinya yang beda. Seperti itulah manusia. Tubuhnya sama, wajahnya sama, hidungnya sama, mulutnya sama, tapi hatinya yang beda. Yang Allah lihat bukan bagaimana botolnya, tapi yang Allah lihat apa isi botolnya, apa isi hati dari hamba-hambanya. Itulah kenapa kita harus berbahagia dalam hidup. Supaya apa? Supaya hidup ini serasa nikmat. Karena hidup yang paling nikmat ketika kita bisa menikmati hidup kita masing-masing. Tidak akan pernah menjadi nikmat orang yang berusaha menikmati hidup orang lain. Tidak. Sepakat? Mulai sekarang banyak-banyaklah berzikir dengan kalimat Alhamdulillah. Ustaz, emang Ustaz di hatinya nggak ada diri dan dengki? Ada, masih ada. Saya kalau melihat teman pakai mobil mewah pengen, tapi terus saya pikir, kalau cuma kepengen tapi nanti maksain buat apa? Betul nggak? Yang ada malah jadi pusing. Oh, yang paling nikmat itu ternyata apa yang sudah Allah titip sekarang. Oke, senang sudah dibahas, bahagia, harus bersyukur dan sering mengucapkan Alhamdulillah. Yang terakhir apa? Berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ketika ibu senang, ibu bersyukur, jadi bahagia. Ketika ibu bersyukur, ibu bahagianya tidak sendiri, tapi bapak ibu ikut membahagiakan orang lain. Itulah berkah. Berkah itu bahagia tidak sendiri. Berkah itu ketika kita ingin membahagiakan banyak orang. Itulah berkah. Jadi ibu kalau hidup mau berkah, orang berkah itu dahsyat, udah pasti bahagia dan senang. Hatinya selalu mau disakiti, mau dizolimi, mau ditipu. Dia merasa hidupnya ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena menurut dia harta itu bukan untuk digenggam, tapi harta itu untuk dibagikan. Makanya lihat orang tua kita ngajarin, kalau habis dikasih sesuatu bilangnya terima kasih. Apa bu? Terima kasih. Habis terima harusnya ngasih. Itulah kenapa. Kan nggak ada terima simpen bang, nggak ada. Terima kasih, habis terima dari Allah harus ngasih. Mau dibawa kemana uang yang kita tumpuk-tumpuk? Qarun, sahabat Rasul, konglomerat. Dia minta dikayakan sama Rasulullah. Angkat kedua tanganmu ya Rasul supaya aku dari orang kaya. Dijadikan Qarun orang kaya. Dia tidak membahagiakan orang lain. Ditimpa azab, dipendamkan hartanya ke dalam tanah, sehingga banyak yang mencari hartanya. Ketika ditanya, itu harta siapa? Harta Qarun. Orang Indonesia bilangnya harta Qarun. Jangan sampai jadi Qarun, Pak. Mau kemana uang yang kita simpan? Tidak akan menjadi apa-apa. Baju yang kita kenakan ujung-ujungnya kain kafan. Betul? Bapak Ibu yang berbahagia, itulah berkah. Simpel. Oke, kita ulang. Senang, bahagia, rumusnya senang belum tentu, bahagia belum tentu. Maka ibu tujuan hidup kita satu, fokus berkah.
sedekah hidupnya berkah, orang pelit makin sulit. Hafal? Oke, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit makin sulit. Hafal? Oke, saya ada pandu ya, 1, 2, 3. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit makin sulit. 1, 2, 3. Hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Itulah Bapak Ibu kajian kita sore hari ini. Mari sama-sama kita cari berkah. Harta jangan kelamaan digenggam di tangan. Digenggam sekuat apapun, suatu saat akan kita lepas. Apa yang memaksa kita melepas dunia? Sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka harta bahagiakanlah orang lain. Bapak Ibu, bahkan ini saya lagi membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya minta nyusul ke Lombok Timur. Beliau sudah ada di Lombok Tengah. Alhamdulillah, papa mama saya masih hidup. Doakan biar sehat, panjang umur. Nah, kalau mau orang tua, saya udah nggak sanggup, pasti nanti saya makan. Saya pesan Bapak Ibu, adik-adik semua yang masih punya orang tua, jangan kita bahagiakan orang lain, tapi lupa membahagiakan orang tua sendiri. Insya Allah membahagiakan orang tua itu berkah dunia akhirat. Setinggi apapun kita terbang, sejauh apapun kita berlari, sedalam apapun kita menyelam, keramat kita ada pada orang tua. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhullah fi sukhil walidain. Baik, untuk lebih menyentuh hati, mari sama-sama kita bermuhasabah di waktu yang kurang lebih 5 sampai 7 menit ya. Kita bermuhasabah karena nanti kita akan maksimalkan mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berjihad di akhir dengan kita menyisikan rezeki dalam rangka bersedekah Al-Quran. Baik, untuk muhasabah, Ibu yang santai, tenang, nikmati setiap lantunan kalimat dari Ustadz Lawan Pandu. Buka mata hati, tutup mata